Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiswanto, SPDSD. Dari SDN 169 Cinta Damai Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Saya calon guru penggerak Angkatan 10. Dengan fasilitator, Bapak Arbain, SPD, MPD dan Bapak Yudi Fahrian, MPD. Sebagai pengajar praktik. Video kali ini merupakan aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif yang saya lakukan di SDN 169 V Cinta Damai. Satu hal yang menurut saya itu cukup penting untuk nantinya kita cobakan dan kita kembangkan di semester berikutnya, di semester awal berikutnya. Baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiswanto, SPDSD. Dari SDN 169 Cinta Damai Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi. Saya calon guru penggerak Angkatan 10.
Dengan fasilitator Bapak Tambain, SPD, NPD, dan Bapak Yuli Fahrian, NPD, sebagai pengajar praktik. Sebelum ke materi, ada pertanyaan yang akan memandu kita di pembahasan nantinya. Terbaca ya? Baca. Yang pertama dengan cukup jawaban setuju atau tidak setuju saja. Iya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju? Setuju ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Bisa tidak, bisa setuju. Tidak semua hukuman bisa mendisiplinkan anak. Kira-kira alasannya kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setujukah kita atau tidak setuju tentang hukuman dapat disiplinkan anak? Belum tentu Pak. Sebabnya setiap karakter anak itu berbeda-beda. Jadi kalau kita beri hukuman dia, kadang anak itu merasa dia dimarahin gitu. Tetapi kalau tidak kita hukum dia atau kita beri contoh, kita beri tugas yang menyenangkan dia malah lebih lebih patuh gitu. Biasanya seperti itu anak kecil sih itu. Kalau beri hukuman dia merasa tersakiti gitu. Merasa tersakiti ya? Iya. Secara fisik mungkin ataupun secara mental juga. Baik. Berikutnya pemberian hukuman dengan non positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya? Berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Setuju? Oke. Ya. Mudah-mudahan ini nanti kita akan semakin ingat, oh ternyata setuju atau tidak setuju tadi akan tetap sepakat seperti itu atau ada berubah ya. Baik. Nah, pertanyaan ini akan memandu kita ke fokus kita yaitu budaya positif. Budaya positif. Mungkin ada yang pernah dengar budaya positif. Itu yang seperti apa? Budaya positif sering berkaitan dengan kata disiplin. Mungkin ada lagi? Pembiasaan. Pembiasaan. Masih ada? Itu dulu ya. Budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai ini dapat terwujud jika kita dapat memahami tentang konsep inti budaya. Mungkin ini ya secara makna. Kemudian, kita akan sedikit berpasangan. Ya, kita akan sedikit permainan berpasangan. Coba lakukan secara berpasangan. Cobalah buka. Ya, permainannya adalah cobalah buka. Ya, mungkin bergantian atau coba salah satu saja nggak apa-apa. Ya, silakan kepalkan tangan. Kira-kira kepalkan tangan dan teman Anda
dengan berbagai cara berusaha untuk membuka kepala anak tersebut. Nah, silakan berpasangan. Nah, waktunya 1 menit. Nah, kira boleh dengan apa saja ya, dengan berbagai cara. Ya terserah gimana caranya, mau dirayu, mau dicubit, mau diapa, kira-kira. Ya bisa. Mungkin perlu cara lain, nggak harus dengan pemaksaan, dengan cara lembut atau dirayu mungkin, atau perlu disuap. Ada yang berhasil bukanya? Enggak. Nah, ini mungkin. Ya udah. Iya. Oke. Ada yang berhasil membuka? Ada. Nah. Oke. Iya. Oh, terbuka ya. Kena jebakan. Iya. Terbuka Pak. Ya, disogok. Kena, ada yang kena jebakan, ada yang perlu paksaan ya. Nah, jadi seperti halnya bahwa kira-kira terbuka atau tidak itu tergantung pada yang berusaha mempengaruhi kita atau diri kita sendiri. Yang mempengaruhi, yang mau, berarti orang lain yang mempengaruhi kita itu berhasil atau tidak, atau tergantung kita sendiri. Tergantung kita juga bisa, soalnya kalau kita mengenggamnya ini lemah, tidak kuat, akan terbuka. Ya, jadi ada 2 versi ya. Itu tergantung bagaimana usaha dari pasangan kita. Terus yang satu lagi tergantung dari kita mau tetap dengan keinginan untuk mempertahankan apa yang kita genggam, atau kita terpengaruh oleh orang. Gitu ya. Baik. Nah, ya, berikutnya kira-kira, nah ini ya, ternyata perubahan paradigma teori kontrol, ya, artinya ilusi kontrol atau miskonsepsi. Ternyata selama ini kita menganggap bahwa apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita anggap benar itu ternyata hanya semacam ilusi. Nah, ini contohnya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti apa tadi? Ya, guru seolah-olah memaksa murid untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita. Ya, mungkin dengan dirayu, mungkin dengan cara dihukum, mungkin dengan cara diberi penghargaan dan sebagainya. Tapi ternyata itu kita mengontrol murid itu adalah hanya sebuah ilusi. Ya, karena sejatinya letak kontrol itu adalah pada diri murid itu sendiri. Ya, apakah dia mau menerima atau tidak. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ya. Begitu juga dengan kritik, gitu ya. Nah, termasuk semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata itu juga cuma ilusi. Ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, selama ini kita menganggap hal-hal ini cukup efektif mengontrol murid. Ternyata itu hanya ilusi setelah dilakukan penelitian. Ya.
jadi mungkin tidak terlalu terbaca ya. Ya, dulunya kita itu hanya di sini posisinya. Anggapan kita itu di sini. Namanya stimulus respon. Ya. Kenyataannya kita sama. Ya. Dengan teori kontrol, ternyata kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan setiap anak itu berbeda. Ya. Berarti ini berlaku untuk kita maupun murid. Jadi kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Oh, ternyata kebutuhan semua orang itu berbeda-beda. Berikutnya, semua orang membuat hal yang sama. Ya, semua orang melihat hal itu sama terhadap apapun, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini sambil bisa dibaca saja. Ya, jadi anggapan kita selama ini, hendaknya kita itu beralih dari yang sebelah kanan, yang sebelah kanan ke sebelah kiri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata tidak bisa. Berarti kita bahwa anggapan kita bisa mempengaruhi orang lain untuk membuka tangannya, itu sebenarnya tidak bisa. Itu tergantung orang yang dipengaruhi itu mau apa enggak, ya ikhlas apa enggak dipengaruhi. Ya, terpengaruh apa? Kemudian model berpikirnya menang kalah, ada yang menang, ada yang kalah. Kemudian kalau cara berpikir yang menurut teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang dan menang. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena sekali lagi, setiap orang itu memiliki pandangannya berbeda terhadap segala sesuatu. Nah, contohnya disiplin. Ya, disiplin ini berasal dari kata bahasa Latin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu segala aktivitas ya masih dalam kata belajar ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi, ya, hendaknya kita menyadari, mulai sadar bahwa kita memulai yang namanya disiplin positif. Maksudnya, murid itu dengan kesadaran dirinya itu mau berubah, muncul motivasi untuk belajar, untuk lebih tanggung jawab, untuk lebih disiplin, itu berasal dari dirinya sendiri. Ya. Tanpa adanya karena hukuman, karena penghargaan. Nanti kenapa kok ternyata penghargaan dan hukuman itu tidak efektif? Ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam. Nah, kalau selama ini mungkin murid itu tertib, ya, itu masih karena kita yang mengontrol. Ya. Jadi seolah-olah murid itu melakukan hanya karena terpaksa, belum ikhlas. Jadi di sini kita belajar bagaimana murid itu tertib itu berasal dari motivasi dalam diri. Ya, nilai-nilai kebajikan itu ya juga bisa kita cermati melalui profil pelajar
Pancasila. Mulai dari beriman dan bertakwa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, kritis dan mandiri. Harapannya ini muncul dari dalam diri siswa, ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang masih bingung? Mudah-mudahan masih bingung, sehingga karena masih banyak ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, jadi berlaku pada diri kita sebagai guru, orang tua maupun murid. Jadi motivasinya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, nah ini tadi. Seperti tadi, murid mungkin mereka melakukan pikir kelas itu karena gak nyaman aja kalau gak melaksanakan, kemudian gak mau bermasalah. Ya, nanti kalau dibilang ini akhirnya ya udah kerjain aja, dikerjakan aja mungkinnya. Bukan karena dia merasa bertanggung jawab bahwa piket itu adalah hal yang penting. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi karena pujian, imbalan dan seterusnya. Kira-kira kenapa ini kok jadi kurang efektif? Nah, itu kita akan sampai di kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi melakukannya ini karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, membuat orang mempunyai disiplin. Nah, jadi ternyata hukuman positif itu memberikan merupakan identitas gagal. Nah, jadi ini sepakat kan dengan hukuman? Sudah mulai, ternyata hukuman itu sangat tidak efektif, yang merupakan identitas. Nah, bahkan sanksi itu juga belum begitu efektif. Ya, sanksi atau konsekuensi saja itu juga belum begitu efektif. Ya, misalnya tidak mengerjakan tugas, kemudian anak kita suruh mengerjakan di depan kelas, ternyata itu juga belum begitu efektif. Ya. Tapi ya setidaknya sudah merupakan langkah awal untuk menuju identitas yang berhasil. Karena apa? Kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk meninggalkan hukuman, kemudian langsung sampai ke yang paling efektif, yaitu restitusi atau perbaikan. Ya, tidak nyaman untuk murid anak, jangka waktunya pendek. Ya, kemudian korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Contohnya, misalnya ada anak murid yang terlambat. Kemudian kita sampaikan, ya, Doni, kenapa sih kok terlambat terus? Apa kamu gak sayang sama bapak? Akhirnya apa? Timbul rasa bersalah pada diri murid. Ya. Itu juga masih pada tahap sanksi atau konsekuensi. Ya. Kemudian memerlukan monitoring dan seterusnya. Nah, harapannya kita mulai mencoba pada restitusi, yaitu memberikan pilihan kepada murid. Ya, menguatkan murid sehingga
dampaknya itu akan lebih lama, jangka panjang. Ya, tidak seperti hukuman ketika dia ke masyarakat, ya, hukuman-hukuman yang dia sendiri tadi tidak berlaku kan. Misalnya tidak mengerjakan PR, buku, keliling lapangan. Tapi kalau di masyarakat kan tidak berlaku seperti itu. Makanya dia akan kembali lagi ke mode awal. Ya. Murid akan dan anak mendapatkan penguatan masalah terpecahkan. Murid akan lebih. Nah, bagaimana restitusi ini kita akan sampai ke sana. Ya, nah, ini contoh hukuman atau konsekuensi. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan menambah lagi. Ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kenapa? Kenapa hukuman? Karena melakukan aktivitas. Oke. Ada yang lain? Kira-kira ada. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, karena dia membuat pelanggaran, Pak, jadi konsekuensinya seperti itu. Konsekuensi. Harus melakukan tindakan apa yang dilakukan. Ya. Memang tidak sesuai dengan keinginan dia. Baik, contohnya gini. Misalnya tidak mengerjakan PR, kemudian disuruh hormat bendera. Apakah kesalahan dengan hormat bendera itu saling terkait? Apakah nantinya dengan hukuman seperti itu anak menyadari, oh kesalahan saya adalah hormat bendera. Jadi mungkin begini ya, kalau hukuman itu lebih sering tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Ya kan? Tapi kalau konsekuensi itu masih terkait. Misalnya tidak mengerjakan PR, murid mengerjakan PR-nya di depan, jadi masih ada perkaitan. Berarti ini mencatat 100 kali ini termasuk hukuman. Kalau anak keliling lapangan saat jam olahraga karena terlambat, itu hukuman atau konsekuensi? Jadi lapangan 10 kali. Iya, karena berkaitan berarti masuk konsekuensi. Nah ini ya yang kedua. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir di sekolah, hukuman ya. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya konsekuensinya sudah. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya ini tidak memakai sepatu karena tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan. Konsekuensi. Murid disuruh melepas sepatunya, jadi tidak pakai sepatu seharian karena tidak pakai sepatu sesuai dengan masih bunga. Sesuai konsekuensi atau hukuman? Hukuman lah Pak. Seharian, nggak waktu jam sekolah aja gitu. Jadi hukuman termasuknya.
Ya maksudnya saya ini jam sekolah. Ya, tujuannya jam sekolah itu cek ini. Gimana kalau gimana? Konsekuensi atau bukan? Karena pakai sepatu tadi malunya dikasih hukuman. Ya, jadi konsekuensi seperti itu. Yang berhubungan lagi. Karena dia tidak memakai sepatu. Tidak memakai sepatu, masih ada kata sepatunya karena dia itu kan kesalahan munculnya perintah untuk tidak memakai sepatu tadi karena dia tidak memakai sesuai dengan aturan. Itu konsekuensi. Jadi anaknya beda sepatunya ya Pak, yang mungkin tidak semua anak ini. Misalnya kita punya aturan bahwa semua murid harus memakai sepatu hitam, tapi saat itu anak pakai sepatu putih. Terus, ya yang kita lakukan adalah, udah lepas saja nggak usah pakai sepatu. Nah, itu hukuman apa? Konsekuensi. Karena masih ada hubungan dengan peraturan Ya. Kalau di apa? Ya, kenapa tidak ada pilihan lain selain misalnya yang mengarah ke apa namanya perbaikan anak tersebut? Misalnya kenapa sepatunya di aja? Ya. Atau mungkin yang lebih ringan apa misalnya? Lebih ringan tidak memakai sepatu tadi. Nah, contohnya kalau misalnya ya, kalau beraktivitas saat apalagi di kelas yang di sekolah yang sudah ini di lapangan aktivitasnya ya kita tergantung nggak usah pakai sepatu. Itu kan ada kalaunya Pak. Iya. Ini kan kalaunya. Tapi gini, ketika mereka diberikan ini tidak pakai sepatu seharian gara-gara tidak mengikuti aturan, pasti akan berlaku di setiap sekolah yang kondisinya misalnya di lapangan sedang panas, sehingga mau tidak mau ya harus jalan kaki panas-panas itu nanti sampai juga ke hukuman ya. Kalau itu kan kebenaran. Berarti mungkin ini ya, mungkin kalau yang seperti ini bisa ke hukuman, tetapi supaya mengarah ke konsekuensi, nah, misalnya caranya adalah silakan cari plester hitam, tutup aja bagian yang putih. Nah, artinya tidak menyakiti. Tapi kalau yang tadi dengan cara tidak pakai sepatu seharian akan menghambat, akan tersakiti ketika mereka beraktivitas di lapangan panas-panas. Kemudian lari di lapangan saat pelajaran PJOK sesuai jam mata pelajarannya apa? Nah ini, oh ternyata hukuman. Ternyata hukuman. Ya, ternyata memang hukuman. Kenapa? Hukuman itu lebih cenderung ke menyakiti baik secara fisik maupun verbal, mental, psikisnya ya. Nah, jadi hukuman itu tidak sifatnya tidak berencana, satu arah, bisa fisik, psikis, ya, bahkan dengan menyebutnya kata-kata kasar itu juga hukuman. Ya. Kemudian kalau ini bersifat rencana sudah sepakati bentuk konsekuensi dibuat, nah ini yang konsekuensi, ya, lebih terencana. Misalnya tidak tiket atau mungkin datang terlambat sehingga materinya akan ketinggalan. Ya harus menambah jam saat istirahat.
Kalau restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan secara kolaboratif untuk mencari solusi sendiri. Harapannya anak itu sadar dengan kesalahan, sadar bagaimana harus memperbaiki. Nah, contohnya ada seorang siswa tidak mengerjakan tugas. Kalau bentuk hukumannya dengan lari 10 kali atau guru marah-marah, itu juga termasuk hukuman, walaupun hanya dengan konsekuensinya mengerjakan pada jam istirahat. Murid dengan tegas, guru harus menghormati peraturan. Kemudian restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain, gitu ya. Jadi harapannya kita meninggalkan yang mode hubungan, mengarah ke yang mode konsekuensi dan restitusi. Yang paling baik adalah restitusi. Maksudnya anak-anak sadar dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Misalnya saling menghormati. Kalau ada yang ecek-ecekan, berarti kan tidak menghormati. Tapi melalui usaha restitusi, anak sadar sendiri bagaimana solusinya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker? Karena ada konsekuensinya ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan kelas yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi mungkin mode peraturan yang biasanya kita buat, kita diarahkan mencoba yang mode keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti kontrak belajar, seperti kesepakatan kelas. Ya, keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Ya. Ketika satu sekolah sepakat dengan keyakinan bahwa kita harus saling meyakini, ya, menyayangi. Jadi ketika timbul misalnya ecek-ecekan, berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas, saling menyayangi. Seperti itu. Ya. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi dampaknya bukan hanya saat nanti di sekolah ini saja, tetapi sampai kapanpun dia akan terbiasa. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid yang bersifat universal. Jadi kalimat atau kata yang digunakan itu lebih umum. Misalnya, kalau peraturan biasanya kata yang dipakai apa? Misalnya, dilarang buang sampah sembarangan. Itu peraturan atau kesepakatan atau keyakinan? Peraturan ya. Peraturan. Nah, untuk kalimat keyakinan kelasnya jadi berubah menjadi ya, jagalah kebersihan. Ya. Dilarang coret-coret teko. Jadi apa itu? Keyakinan kelasnya dilarang coret-coret teko. Jagalah keindahan. Ya. Jagalah keindahan. Nah, itu ya. Jadi berubah dari kata. Karena apa? Sadar atau tidak, ketika anak terbiasa dengan kata negatif dulu, sadar atau
tidak, ternyata anak malah termotivasi untuk melakukan. Ya. Contohnya jangan buang sampah sembarangan. Malah semangat untuk membuang sampah sembarangan. Ya, jangan kebut-kebutan. Itu apa ya? Otaknya nolak ya namanya. Secara naluri otaknya berontak kalau dengan kata. Jangan bawa titik atau nyerek-nyerek. Iya. Tidak sampai titik. Ya saat itu berhasil. Disuruh saat itu ya berhenti. Jangan coret-coret tembok. Saat itu berhenti. Tapi ketika sudah berganti jam, ya mulai lagi. Sama dengan ya. Jangan manja-manja. Berhasil nggak? Tetapi ayo yang ini mana yang lebih berhasil? Tapi kalau jalan lewat tengah. Nah, Disuruh dia tuh lagi. Disuruh. iya. Ayo yang tinggi, yang tinggi. Dia malah turun. Ya, ternyata Disuruh dia andalnya. Tunggu sekalian. ya main terus, nggak usah pulang sekalian. Pasti kalau pulang baru main. Ya, beda dengan jangan main terus, nggak pulang. Gitu ya. Nah kalau pas di tengah jalan terus ada mobil, awas ada mobil, dan dia malah ke tengah. Awas ada mobil, sini minggir-minggir, Iya, malah ke tengah. makanya. Malah ke tengah. Kata-kata negatif itu malah secara spontan otaknya merespon malah dilakukan, malah melakukan. Kemudian keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan secara umum di sekolah. Kemudian itu tadi, kalau peraturan biasanya dengan kata perintah dulu, ya. Kalau keyakinan kelas nilai intinya saja yang dipakai, ya. Jangan buang sampah sembarangan, menjadi Jaga bersih. Atau ayo bersih-bersih. Yang aja. Ayo bersih-bersih. Tapi lebih umum lagi supaya jadi satu, ya. Artinya nanti ketika ayo bersih-bersih, misalnya ada Kata ajakan berarti. Ayo ajak. ada kata lain nanti yang berkaitan dengan itu, tapi lebih umum lagi, ya. Kalau nggak ada di ayo kan nggak mau bersih-bersih. Kemudian prosedur pembuatan keyakinan sekolah yang pertama mencurahkan ide, mencatat semua masukan, kemudian mengganti kalimat negatif ke positif seperti yang kita sebutkan tadi, ya. Jangan jadi lebih positif. Kemudian tinjau kembali, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas. Jadi nanti setelah tahun ajaran baru kita harapannya masing-masing kelas sudah terbentuk keyakinan kelas masing-masing. Kita coba ini apakah berhasil, ya. Kemudian ditulis besar-besar, tanda tangan sama-sama. Ayo kemarin kita sudah sepakat dengan menjaga kebersihan. Nanti kalau masih ada yang tercecer, ada yang buang sampah sembarangan, nah ini kok masih sampahnya berserakan, jadi melanggar keyakinan kelas yang kedua. Seperti itu. Ya. Nah, itu terkait dengan keyakinan kelas tadi. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup unik, ya. Ibu Ambar guru wali kelas 2 di SD Berita sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya dulu. Ya, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan? Coba silakan dipahami
Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau berbagi kira-kira? Semua jawaban tidak ada yang salah betul ya. Kita diskusi saja. Jadi nggak pernah sarapan. Dari sini dari depan sini. Kalau kita melihat pertanyaannya, mungkin kemungkinan ya, ini dari rumah memang Doni ini tidak sarapan, tapi dia akan mengatakan seperti itu mungkin malu. Ya, jadi dia mau nggak mau dia harus meminta pada temannya. Kira-kira jika sebagai ibu hambat, apa yang akan ibu lakukan untuk mengatasi solusi yang terhadap Jadi ini? apa ya? Untuk solusinya mungkin bisa Doni dipanggil, terus kemudian diberitahu dinasihati kalau minta mungkin sekali 2 kali sampai 3 kali boleh. Kalau untuk besoknya tolong ibunya setiap pagi sudah menyiapkan dulu supaya nanti sama-sama bisa sarapan sekolah. Oke. Sudah katakan. Melalui ngobrol ya. Iya. Kalau saya ada lagi Pak. Oke, ini yang lain yang penting. Ya, ya. Go. Karena ada bekal ini ya Pak. Ya kan? Jahil gara-gara enggak bekal. Jahil ya, bukan minta. Ya, jahil maksa minta bekal, minta bontot kawan. Ya, kadang Pak bisa jadi anak itu bukan nggak ada bekal di rumah, ada, cuma kadang nggak mau anaknya bawa, itu pertama. Yang kedua memang nggak punya bekal, kedua memang tidak punya bekal, jadi dia tidak bawa, jadi menjahilin anak. Yang ketiga juga faktor ekonomi, segala sesuatunya merasa dari faktor ekonomi. Kalau menurut saya yang pertama memang kita nasihatin anaknya. Nah, terus pada waktu hari itu kita berikan dia jajan Pak. Ya kita langsung kita kamu jajan apa tadi, apa yang minta ke kawannya, nah sekarang aku kasih gitu. Nah besok jangan terulang lagi, supaya jangan terulang kita telepon orang tuanya, kita tanya ngapain nih ya bawa jajanan. Itu Pak. Iya. Jadi Pak ya. Oke, sip, mantap. Monggo. Kalau tadi mungkin dari Bu Safini benar juga, Bu Elida tidak ada juga yang salah, benar. Di sini saya mungkin dari sudut pandang yang lain, karena kita contohkan aja lah di sekolah kita kan sudah ada aturan untuk membawa bontot ke sekolah. Itu pun orang tua sudah kita kasih tahu. Nah, sementara ada anak yang tidak membawa bontot ke sekolah, kemudian itu pun terjadi di sekolah kita. Jadi saya lihat dari hasil yang kita selama ini di sekolah kita, kita lihat di rumah mungkin perhatian dari orang tua sudah tahu di sekolah ada aturan seperti itu, terus orang tua pun tidak memperhatikan itu adalah kebutuhan anak di pagi hari. Jadi mungkin tidak bisa kita menyalahkan di anak supaya mereka dia berbuat kasar di sekolah, tetapi kita tinjau lagi ke sebelum dia berangkat sekolah tentu di rumahnya. Mungkin itu ada juga faktor penentu anak itu berbuat kasar kepada temannya sehingga terjadilah hal yang dialami oleh ibu Ambar tersebut. Dan solusinya bagi ibu Ambar mungkin memanggil anak tersebut, kemudian mungkin mengajak dia cerita, jangan ditanya dulu kenapa tidak bawa bontot. Jadi kita ajak cerita dulu, mungkin dari cerita dia tersebut kita akan mengetahui kok sampai anak ini tidak membawa bontot. Jadi di situ ada gambaran. Kalau ada gambaran yang dikeluarkan, mungkin kita bisa memanggil ke orang tuanya. Itu dari saya Pak. Sip. Ya, nampaknya sudah mulai mengarah ke tujuan inti tadi ya, tentang bagaimana segitiga restitusi ya. Nah, dengan berbagai situasi yang berbeda, bila Doni yang demikian tidak tersiapkan botolnya, kemudian mungkin juga memang ternyata Doninya punya karakter yang demikian, senang artinya memiliki rasa kepuasan tersendiri ketika melakukan itu dari pada kawan. Nah, tapi ternyata
dari penjelasan tadi itu diajak ngobrol dulu, diajak menceritakan dulu, itu sudah ini ya, tidak langsung dihukum. Ayo kamu jahil terus keliling lapangan. Jadi sudah kita sudah mulai ada gambaran, mulai meninggalkan ya. Bagaimana peran kita sebagai guru tadi sudah diceritakan ya. Nah ini juga terkait kebutuhan dasar manusia, termasuk murid kita. Yang pertama itu kesenangan. Setiap orang itu punya kesenangan tersendiri. Mungkin senangnya bebas mengekspresikan melalui ingin diperhatikan oleh kawan. Salahnya mungkin seperti itu nih. Terus butuh kasih sayang. Terus ingin adanya rasa penguasaan. Ingin bisa. Saya ingin bisa. Kemudian kebebasan. Ya. Yang terakhir adalah bertahan hidup. Kita setidaknya harus memahami bahwa ini ada pada setiap manusia, termasuk anak kita, termasuk mereka. Ya. Nah, bagaimana supaya kebutuhan dasar ini juga tidak menghalangi kebutuhan dasar orang lain? Saya kan pengen bebas, tapi ketika melanggar hak orang lain juga enggak. Nah, itulah yang akan kita pecahkan bersama. Ya, bagaimana hak setiap orang berjalan, kebutuhannya tetap terpenuhi. Nah, kebutuhan bertahan hidup, nah, saya yakin sudah bisa dipahami ya. Setiap manusia pasti punya ini, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, ya. Sudah bisa ini ya, setiap orang ingin disayangi oleh lingkungannya, oleh teman, termasuk saya sendiri. Saya itu kadang sampai ada kasus di kelas ini, ya. Sebenarnya 2 orang ini nggak mau gabung, kan yang sudah tadi lagi ke komunitasnya, yang satu ini susah, nggak mau. Padahal sudah saya cobakan restitusi, ya, saya ajak ngobrol. Kenapa kamu nggak? Contohnya kemarin nggak mau gabung ikut latihan nari. Ya. Kenapa nggak ikut nari? Saya nggak dibolehin, Pak. Emang nggak ditanya, nggak diajak, diajak. Tapi mungkin karena sikapnya yang yang lambat respon, jadi kawannya ini sudah memvonis dulu, ya. Kamu nggak ikut nari? Belum dijawab, sudah dijawab sendiri. Jadi kalau kamu nggak mau ikut apa? Ya. Kemudian saya panggil, ini yang dari PR, memang untuk melakukan restitusi ini cukup tantangan, ya. Ternyata memang modelnya seperti itu. Ayo, saya coba, saya kasih tantangan, ya. Mulai dengan mereka itu nggak mau kawanan dengan saya, mereka yang nggak mau, apa kamu nggak mau gabung dengan mereka? Ya. Padahal kadang kawanmu yang ngajak, tapi kamu yang nggak mau. Ya, ini yang memang. Besok yang di kelasnya akan ketemu itu. Jadi coba dari semester 1 sudah ada apa? Kayaknya apa ya? Dulu saudaranya juga begitu. Tadi sudah mengakar istilahnya. Nanti Pak Wali dapat juga tadi. Saya sudah merasakan. Nah, faktor itu Pak, faktor internal, faktor dari keluarga. Mungkin
kebiasaan sebetulnya juga berasal dari keluarga. Soalnya apa? Dari orang tuanya saja ketika misalnya seperti itu, orang tua ini mulai paham sebenarnya. Misalnya kejadian seperti itu nggak mau kawanan gitu ya. Ada orang tuanya, mungkin kamu juga yang nggak mau. Ya. Karena kalau saya cermati anak ini memang cenderung lebih nyalahin orang dulu, berpikir negatif dulu. Gak tahu kalau kawannya itu padahal dengan cara dia pengen dekat, pengen main sama. Contohnya, kamu punya kawan dari kelas 1 sampai kelas 6? Gak punya. Emang gak ada kawan dekatmu yang pengen main? Misalnya apa? Ada sih dulu Pak, pengen dia main ke rumah, terus dia manggil aku, terus aku langsung apa gitu kan? Mungkin bahasanya akhirnya kawan-kawannya kan kurang ini. Kalau kawan-kawan yang lain itu kan mau diejeki, mau dikasarin, justru itu menjadi apa asik gitu loh kawan. Diejeki, di apa, toya itu. Coba lihat kawanmu, ya. Tapi dengan mereka kayak gitu malah lebih asik gitu. Jadi itu karakter yang mengikuti restitusi apa restitusi yang mengikuti karakter? Kalau restitusi itu langkah perbaikan, dimana usaha kita untuk memperbaiki kondisi anak yang seperti tadi. Kalau itu usaha langkahnya seperti tadi, kita lakukan pendekatan, aja ngobrol, kemudian apa alasannya, apa solusi yang bisa. Tapi ketika udah itu solusimu, kamu bisa mewujudkan itu, nggak bisa. Memang Karakternya kan sudah terlanjur mengakar. Iya, sudah dari kelas sebelumnya. Tapi mungkin ya harus tetap di ini terus, nggak bisa. Kemudian kebebasan. Setiap anak itu ya ingin ada rasa kebebasan, ya mau jungkir balik, mau pengennya seperti apa. Makanya cenderung mata pelajaran disukai adalah yang sifatnya bermain, lari-larian, seperti itu, yang menarik hal baru. Kemudian kesenangan, nah ini tadi pengennya ya sambil main. Tantangan kita adalah menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, kebutuhan dasar mereka. Ya. Kadang yang kita sudah menyiapkan ekstra buat permainan saja, mereka masih nggak fokus, ngantuk atau ngobrol sendiri gitu. Berarti masih ada yang kurang. Nah itu tadi kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini juga berlaku pada semua orang. Kemudian posisi kontrol. Nah kita itu di mana tadi? Yang pertama penghukum. Nah, kita hendaknya mulai merefleksikan diri. Kita itu berada di mana? Membuat orang merasa bersalah sebagai teman, monitor atau pemantau atau manajer. Ini posisi kontrol tadi. Aduh, lembut banget tulisannya. Nah ini yang gagal, nggak jelas. Ya, hukum sudah jelas ya. Apa tindakan yang biasa kita lakukan sebagai guru terhadap anak. Kalau membuat merasa bersalah, itu kalimatnya lembut. Sehingga timbul rasa bersalah ada diri anak. Ya, kamu kok sering terlambat sih? Apa kamu nggak pengen? Ini apa? Itu rasa bersalah. Gimana caranya? Disuruh kan kembalikan. Kita
Ini agak kurang jelas. Di sini guru motivasinya guru berdua, misalnya tadi mengabdi. Dia berceramah dan mengatakan seharusnya kalau teman itu membuat alasan-alasan. Kalau pemantau dari peraturan yang sudah dibuat itu seolah kita selalu mengingatkan. Kalau manajer itu melalui mengajukan pertanyaan, ya, sehingga anak mau bercerita, mau menemukan alasan mengapa melakukan itu, kemudian mengaitkan dengan keyakinan kelas kita, terakhir menemukan solusinya sendiri. Di solusi itu datang dari siswa sendiri. Nah, nanti kira-kira Ibu di posisi mana? Harapannya kira-kira dari kelima ini mana arah yang seharusnya kita sebagai guru? Apakah pendukung, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Seharusnya kalau pemantau itu kita sudah buat aturan semuanya, kita selalu mengingatkan, mencoba anak itu menerapkan. Kalau manajer itu tadi, ya, kita mengajak anak untuk menemukan solusinya dari permasalahan yang dibuat. Berarti yang mana? Pemantau, atau manajer, atau teman, atau pembuat orang bersalah? Yang paling seharusnya diinginkan oleh seorang guru. Kalau untuk sekarang penghukum, tapi kalau untuk yang akan datang manajer. Oke, berarti target kita adalah bergerak ke arah sebagai manajer. Ya. Jadi nanti bukan hanya di sekolah, anak akan sadar terbiasa sebagai manajer. Nah, apa itu restitusi? Ini menurut seorang ahli mengatakan yaitu proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi melalui restitusi murid akan menjadi lebih mempunyai tujuan, memiliki disiplin positif, terus memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Nah, tahapannya ini, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Benar tadi langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, ketika siswa melakukan kesalahan, kita panggil dulu, kita tanyakan dulu. Kita tanya, apa permasalahan yang kamu buat tadi? Oh, ya, misalnya si Doni tadi ya, jahil pada kawannya. Nah, apa tindakan kita selanjutnya? Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Meyakinkan bahwa tindakan yang dibuat itu adalah salah. Terus menanyakan keyakinan. Jadi terakhir adalah sudah sesuaikah perbuatan yang dilakukan itu dengan keyakinan kelas yang dibuat. Tahapannya. Ini contohnya pada tahap kegiatan menstabilkan identitas. Ya, contohnya begini. Ketika sudah dipanggil, ya, berbuat salah itu wajar. Setiap orang pernah berbuat salah. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak pun juga pernah melakukan kesalahan. Ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan pada tahap menstabilkan identitas. Ya, jadi kata-kata apa negatif itu sudah tidak ada lagi, tapi dengan seperti ini tahapannya. Ya, menstabilkan. Kamu berhak
salah satu itu. Nah, contohnya misalnya Doni tadi sering minta, wah memang enak ya bisa mencicipi bekal kawan satu kelasnya. Mungkin kamu merasa senang seperti itu. Ini tahapan menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini kalimat yang bisa digunakan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Coba ceritakan alasan Doni melakukan. Ya. Kamu patut bangga karena melakukan sesuatu yang kamu titik buat. Ini yang bisa kalimat-kalimat yang contoh yang bisa digunakan. Jadi banyak pertanyaan Doni. Kalau Doni misalnya minta teman, boleh atau tidak? Terjambil. Ya. Berarti kembali lagi ke situasinya lagi ya. Situasinya seperti apa? Saya senang anggur, tapi nggak punya. Ya. Senang punya kawan. Inilah berarti kita hendaknya terbiasa untuk mencari dengan tahapan. Terus apa keyakinan kelas kita? Bagaimana solusi yang bisa kamu buat, kamu tawarkan? Seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itulah tahapan ketiga yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya, jadi ini mereka sudah menemukan solusinya sendiri. Apanya seperti itu. Oke, dari segitiga restitusi ada yang ingin ditanyakan? Jadi perlu dicoba. Mudah-mudahan nanti ketemu kasus, segera ketemu kasus. Tapi ada nanti dikit ya, tapi masih ini loh saya berhubungan juga ya. Kan ini misalnya ada, ini kebetulan kelas saya sendiri nih ya. Kebetulan kelas saya sendiri, ini ada beberapa anak yang setiap ada tugas maksudnya kalau nggak selesai di sekolah mengerjakannya, waktunya sudah pulang jadi disuruh mengerjakan di rumah. Setiap seperti itu, waktunya sudah 3 hari, 4 hari, bahkan mungkin seminggu pun tetap nggak diselesaikan. Itu setiap ada tugas nggak selesai itu Pak. Nah itu bagaimana cara mengatasinya itu? Oke, mungkin kita langsung praktek ya. Iya. Praktek. Apa yang Ibu jadi tersangka, saya jadi gurunya ya. Iya. Oke. Coba boleh ke depan sini, duduk di depan. Kita dari awal ya. Sampai dari awal itu kenapa? Nanti kira-kira efektif apa enggak yang akan dilakukan? Coba silakan tunjukkan. Kita akan drama. Asal jangan dijewer Pak. Iya. Kalau dijewer kembali ke lama ya. Kami ini kenapa? Iya. Nah, kira-kira sudah tahu belum kenapa Bapak panggil di sini? Belum Pak. Nah, saya dengar dari temanmu dan saya lihat ada beberapa tugas yang belum juga diselesaikan sampai saat ini. Nah, apakah betul seperti itu? Iya Pak. Nah, kira-kira apa alasanmu demikian? Males. Nah, males, ya. Selesai ya. Nah, ya mungkin dengan kamu males itu bisa jadi karena sebelumnya waktu bermainnya akan berkurang ketika harus mengerjakan seperti itu ya. Atau mungkin apa namanya? Ya
kira-kira selain apa usahamu supaya kamu tidak malas? Nah, mungkin tadi malas karena pengen bebas, bisa bermain, ya, tidak ada tugas yang harus dikerjakan. Tapi kita kan sekolah ini ada hal yang harus kita lakukan. Seperti halnya teman-teman yang lain, ya. Mereka belajar di sekolah, tugasnya dikerjakan. Kenapa hanya kamu yang tidak mengerjakan? Gak sopan muridnya Pak, dulunya Pak. Itu jawaban dari anaknya memang Muridnya seperti itu. gak sopan. Iya. Nah, Iya. itu jawabannya ditanya. Jawabannya kayak gitu. Oke. Pak, Bapak tuh jadi guru, sekarang aku yang jadi guru. Sama jadi Nah, bisa dicoba. Baik, mungkin besok atau nanti sepulang sekolah saya akan coba ngobrol dengan orang tuanya, bisa dengan ibu atau bapaknya, ya. Coba Pak, siapa yang bisa memecahkan solusi urusan ini nanti? Coba. Iya. Coba ada yang mau bisa ya? Nah, kita mau menggali ini kalau jawabannya cuma nggak apa. Iya. Iya, makanya tindakan saya adalah saya akan coba untuk datang ke rumahnya. Ngobrol dengan Nanti orang tua. mungkin kan kalau Pak Wato masih di kelas 5 akan mengalami juga gitu. Oke, iya. Yang setidaknya kalau harus berbuat langsung dapat hasil yang wow ya susah. Ya. Tapi ya harus coba sedikit. Ya, baik. Mau dicoba? Dengan mungkin boleh kan lebih efektif. Bagaimana pembawaannya? Nah, ini. Oh, di sini aja. Sesuai dengan 3 tahapan tadi ya. Bagaimana? Apakah kalau jawabannya cuma males? Iya, sama lain Tidak ya? nggak ada. Kadang kalau ditanya ya sudah itu nggak apa terus nggak bisa lagi. Gini sama ini nggak bisa kerjanya ya, nggak bisa kerjanya. Nggak bisa dia nggak tanya nggak bisa ya sama ini kerjanya. Apa sama ini nggak ngerti ibu yang ngajarkan atau memang sama ini ya yang nggak ngerti? Iya, memang kayak gitu dia. Mungkin ini bukan saya sendiri, guru agama iya, guru olahraga juga iya sama, gitu. Kalau ada pasti ada tugas kayak gitu. Atau kita tanya apa, gitu. Kita tanya apa nggak bisa sampai mana pelajarannya. Sudah. Kan maksudnya ini loh, apa memang ibu yang nggak bisa ngasih pelajaran sama? Soalnya kan kalau memang nggak bisa, nanti belajar di rumah boleh dikerjakan sempat ibu boleh juga. Sudah seperti itu loh Pak. Orang tua orang sama kali pun nggak mau datang. Coba gimana? Apa ini memang IQ-nya masalahnya itu? Pasti ada sumber masalahnya Pak. Coba Mungkin saya ya. Oke, di rumah mungkin kalau menurut saya ya mungkin dia beban apa ya di rumah itu kayaknya ada beban gitu rasanya tapi nggak mau ngomong kan gitu. Nggak mau jawab, tidak mau jawab. Halo, Samini. Ya Bu. Ya. Bagaimana sekarang? Sehat ya. Terus di rumah apa keadaannya baik-baik saja? Baik Bu, saya juga main Bu. Ya, terima kasih. Waktu kalau bagi kita main itu penting, ya. Nah, terus berapa hari ini Samini tidak mengerjakan tugas. Terus di rumah kerjanya apa saja? Pulang sekolah Main Bu. main. Mainnya dari jam berapa? Pulang sekolah. Pulang sekolah selain main kegiatan Samini apa lagi? Selain main di rumah sampai malamnya apa? Cuma main kok Bu. Main, nggak ada ikut kegiatan ngaji. Ngaji kalau malam ngaji. Nah, berarti banyak kegiatan ngaji. Terus waktu di belajar di rumah ada nggak? Di rumah ada nggak mengulang pelajaran? Nggak ada. Nggak ada. Terus orang tua Samini pernah menanyakan apakah Samini punya tugas dari sekolah?
ibu kasih tugas, Samini tidak pernah ditanya oleh orang tuanya di rumah apakah dari sekolah ada tugas dikasihkan ibu guru atau bapak guru. Nah itu yang nggak ada dijawab. Diam, Iya. bisa apa enggak mengerjakan pun diam. Berarti kalau ditanya di rumah nggak ada orang tuanya mendampingi Samini untuk belajar, ditanya udah belajar apa belum, ada PR apa tidak, nggak ditanya. Itu yang kalau ditanya tuh nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Anaknya itu diam gitu. Tapi kalau saya kadang menanyakan ke mamanya itu katanya nggak ada tugas. Itu cerita mamanya sih. Nah, dari sini mungkin kita dapat solusi ya Pak ya. Mungkin permasalahannya bukan dari anak, mungkin dari sekolah memang mungkin dia kurang memahami dari pembelajaran. Terus di rumah pun orang tua itu memang tidak ada pembelajaran anak. Contohnya dia kerjanya cuma main. Nah, wajar saja nanti untuk solusinya itu kita mungkin memanggil orang tua dulu, orang tua ke sekolah, baru kita menanyakan caranya ya tadi seperti ini, jangan kita langsung kerjakan menengok dan dikerjakan PR, jangan dimulai dengan menjudge dia tidak mengerjakan PR gitu. Cari jalan dulu, bercerita dulu, yang intinya nanti kita larinya ke permasalahan dia gitu. Mungkin bisa seperti itu kita coba. Ini kan Ibu, kemarin sudah 2 kali, bahkan saya sendiri yang ngasih tahu ke mamanya, tolong ya Bi, besok sekolahan ada yang perlu dibahas. Iya, insya Allah. Sekali ditunggu-tunggu, enggak juga datang. Padahal sudah sama orang tuanya sendiri, bukannya mesen lagi ke anak gitu loh. Ya, mungkin dari buku pembuku kita 1 kali, 2 kali tidak datang, mungkin yang ketiga kalinya kita kasihkan peringatan lagi ya. Kembali kita ke sanksi dan hukuman tadi. Iya, jadi masuk ke materi Pak Kuswanto tadi. Dari situlah kita membuat keputusan ya Pak ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan sebagai guru untuk menggali permasalahan dari siswa kita. Cuma itu tadi, kalau memang dia nggak ngerjakan, pasti suruh ngerjakan tapi di luar kelas, gitu. Di luar kelas, kadang di depan kantor, kadang di depan kelas 4. Cuman kan yang lainnya ngikuti pelajaran lain, akhirnya dia kan nggak ikut gitu loh Pak, mengerjakan tugas itu, gitu. Ini terganggu terhadap di mata pelajaran berikutnya. Iya. Nah itu berarti tantangan itu ya. Kemudian bisa ya namanya cara kan mungkin dengan cara yang dipanggil anaknya secara langsung diajak ngobrol, ternyata memang tipe anaknya itu susah untuk diajak berkomunikasi. Ceritakan susah. Mungkin bisa dengan ternyata orang tuanya juga begitu, diajak untuk menceritakan diundang ke sekolah juga nggak mau. Nah, mungkin adakah kawan terdekat atau kakaknya yang bisa kita ajak? Artinya apa? Satu cara tidak berhasil bisa pakai cara yang ya pokoknya semua kita cobakan mana yang lebih efektif. Mudah-mudahan ya tadi kalau mengharapkan langsung berubah ya susah. Tapi sedikit demi sedikit. Nah, yang menarik adalah ketika permasalahan seperti ini berhasil, itu akan keren. Jadi praktik baik, jadi pengalaman wow gitu ya. Nah, ini akan ada pengalaman ketika ini berhasil. Termasuk situasi siswa yang di kelas saya tadi, ya, hampir setiap saat diberi ini kurang efektif, coba cari yang lain. Ternyata ya, tapi setidaknya ada usaha yang sudah dilakukan. Itulah namanya tahapan segitiga restitusi ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, artinya memang tidak langsung memberikan menjas, tapi bahwa setiap orang juga melakukan salah dan seterusnya. Kemudian ya mereka punya kesalahan itu juga punya alasan, ya pasti sesuai dengan kebutuhan dasar manusia tadi, ingin disayangi, mungkin juga tadi karena kurangnya kasih sayang, ya kurangnya kebebasan dan seterusnya. Kurang komunikasi dari rumah.
berkomunikasi, artinya sudah terbiasa susah berkomunikasi. Ya. Itu tadi kenapa sistem belajar di pondok itu lebih efektif ya, karena memang 24 jam didampingi. Tapi kalau di sekolah SD kita hanya berapa, dari jam 7 sampai jam setengah 1 paling ada. Selebihnya mereka dengan orang tua. Baik, ya itulah disiplin positifnya. Nah harapannya kita akan lebih ke arah yang posisi kontrol sebagai manajer. Ya, kita harapkan sampai ke sini. Ya. Nah alhamdulillah kita sudah di penghujung kegiatan. Semoga ada yang bisa dicobakan dari apa yang saya sampaikan. Nah, tadi sudah ada kasus, ya, walaupun agak bikin saya juga ini harus garuk-garuk kepala gitu ya, dengan kasus yang seperti itu. Di kelas saya juga ada, ternyata hampir di setiap kelas ada yang beragam kasusnya. Tapi iya, tetapi tidak lantas kita tinggalkan begitu saja. Kita terapis dengan berbagai metode. Sampai di ujung, mungkin sebelum penutup, kira-kira ada yang ingin disampaikan, refleksi sedikit, ya, terkait dengan apa yang sudah kita pahami bersama. Mungkin ada yang ingin menyampaikan, atau mungkin masih bingung di mana. Intinya, ya kita akan sebentar lagi masuk di ajaran baru. Mungkin bisa kita coba dari ya pembuatan kelas, kemudian mencobakan menyelesaikan permasalahan melalui segitiga restitusi. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan. Apakah semakin bingung dengan tugas kita sebagai guru? Kenapa ternyata saya sudah mulai mulai sadar ternyata menghukum itu tidak efektif. Bahkan penghargaan pun juga tidak efektif. Ada yang disampaikan mungkin terakhir? Terima kasih atas waktunya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Kiswanto yang telah mengasihkan materi ini, bahwa di sekolah ini memang kita punya banyak kasus, bukan hanya di sekolah, di setiap kelas juga. Mungkin bagi kita yang sebagai guru atau pendiri ini, kedisiplinan itu mungkin perlu juga kita terapkan. Dan mungkin nanti di ajaran baru pun kita juga mempunyai bisa juga membuat kesepakatan dari berdasarkan materi yang sudah diberikan ini untuk kita bersama. Jadi kedepannya aturan-aturan yang kita buat itu mungkin akhirnya bisa menjadi suatu kesepakatan untuk kita bersama, bisa kita jalankan. Toh kalau tidak bisa kita jalan, tentu ada sanksi dan hukuman seperti itu juga. Namun sebelumnya kita kan tidak mengikat peraturan itu secara bersama, sehingga sudah kita buat tetapi tidak juga kita jalankan. Jadi harapannya juga nanti di sebelum tahun ajaran mungkin bisa kita buat kesepakatan untuk kedisiplinan atau peraturan bagi kita sebagai guru untuk kedepannya, supaya ada nampak bagaimana kita menjalankan tugas dengan peraturan-peraturan yang ada yang tetap kita ikuti, karena kita memang sebagai guru yang tetap akan ditiru dan diguri oleh siswa sebelum kita menuju ke siswanya. Jadi harapan saya di setiap kelas nanti mungkin kita akan menemui masalah-masalah dari mulai dari kelas 1, kelas 2, tidak itu juga untuk guru kelasnya, guru bidang studi pasti ada permasalahan di guru bidang studi, dan marilah
membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang ada baik itu di kelas kita masing-masing